dan siswa-siswi yang sudah bergabung di event ini. Sebelumnya saya mengenalkan diri, saya Tati Winarni dari SMKN Darul Ulum Muncar Banyuwangi selaku moderator. Dimulai, saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Ibu Herni Susianti. Nama lengkap Herni Susianti, SPDI, MTD. Jenis kelamin perempuan, tanggal lahir Bantul 15 November 1982, alamat rumah Panggrahan 1, Muntuk, Delingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Unit kerjanya SMKN 1 Delingo, alamat rumah adalah Jalan 1 Delingo KM 10 Temuwuh, Delingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mata pelajaran yang diampu adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Adapun riwayat pendidikan formal, lulus S1 dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, jurusan PAI, lulus tahun 2007. Kemudian lulus S2 dari Universitas Islam Indonesia, Magister Ilmu Agama Islam tahun 2017. Pengalaman mengajar, yang pertama menjadi guru kelas di SD 1 Banjarharjo tahun 2009. Kemudian yang kedua adalah guru PAI di SMKN 1 Ngawen, Gunung Kidul tahun 2010 sampai 2018. Dan yang terakhir adalah menjadi guru PAI di SMKN 1 Delingo Bantul dari 2019 sampai sekarang. Demikianlah kurikulum vitae dari Ibu Herni Susianti, SPDI MTD. Sebelum mengikuti Vikon nanti, kami berharap semua partisipan mematuhi tata tertib pelaksanaan Vikon ini. Yang pertama, saat Vikon berlangsung, diharapkan partisipan mematikan mikrofon masing-masing. Yang kedua, jika ada pertanyaan, silahkan menulis di kolom chat atau langsung menghidupkan mikrofon pada saat sesi tanya jawab. Dan akan di-set di Vikon yang akan dipresentasikan oleh Ibu Herni Susianti, SPDI MTD, dengan materi yang berjudul Perkembangan Islam pada Masa Modern, yaitu dari tahun 1800 sampai sekarang. Kepada Ibu Herni, waktu dan tempat saya serahkan. Monggo. Terima kasih pada Bu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Tati Winarni yang sudah membuka dan memandu acara pada pagi hari ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Kepada Bapak Wahono selaku pendamping acara guru mengajar untuk Nusantara yang saya hormati, Bapak Ibu guru beserta Vikon yang saya hormati, dan anak-anak pelajar se-Nusantara yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Herni Susianti dari SMK Negeri 1 Delingo akan memaparkan materi sejarah perkembangan peradaban Islam pada masa modern. Baik, akan saya mulai belajar kita pada pagi hari ini. Kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh para siswa yaitu yang pertama, menganalisis perkembangan Islam pada masa modern dari tahun 1800 sampai sekarang. Kemudian menyajikan perkembangan peradaban Islam pada masa modern tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Kemudian menyajikan prinsip-prinsip pembaharuan
yang sesuai dengan perkembangan peradaban Islam pada masa modern. Itu tadi KD yang harus dikuasai dalam materi ini. Kemudian kita lanjutkan. Perkembangan sejarah peradaban Islam itu dibagi menjadi 3 periode. Periode yang pertama yaitu periode klasik, itu dari tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode klasik ini terdiri dari 2 fase. Fase yang pertama yaitu fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan, yaitu sekitar tahun 650 Masehi sampai tahun 1000 Masehi. Pada masa itu pula berkembang dan memuncak ilmu pengetahuan, baik dalam bidang agama maupun dalam bidang ekonomi dan kebudayaan. Nah, ini contoh Alhambra, sebuah istana yang terletak di selatan Spanyol, menjadi bukti Islam pernah berkuasa di Spanyol. Selanjutnya, periode klasik fase yang kedua yaitu fase disintegrasi, yaitu tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Di masa ini, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dikuasai dan dihancurkan oleh Hulagukan di tahun 1251 Masehi. Selanjutnya, periode pertengahan, yaitu sekitar tahun 1250 Masehi sampai tahun 1800 Masehi. Periode ini terdiri dari 2 fase juga. Yang pertama fase kemunduran tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Di zaman ini desentralisasi dan disintegrasi bertambah atau meningkat. Pelan namun pasti beberapa wilayah memisahkan diri dari kekuasaan pusat. Selanjutnya, fase 3 kerajaan besar, yaitu tahun 1500 sampai 1800 Masehi, yang dimulai dengan zaman kemajuan tahun 1500 sampai tahun 1700 dan zaman kemunduran di tahun 1700 sampai 1800. 3 kerajaan besar yang dimaksud adalah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Selanjutnya, periode yang ketiga dari perkembangan sejarah peradaban Islam yaitu periode modern yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tahun 1800 Masehi dan seterusnya atau sampai sekarang. Periode ini merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Di periode modern inilah timbullah ide-ide pembaruan dalam Islam, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh besar terhadap dunia Islam, terutama sesudah awal abad ke-19. Kemajuan itu dalam 2 bidang, yang pertama dalam teknologi modern dan yang kedua ilmu pengetahuan modern. Nah, ini contoh perkembangan ilmu. Nah, pada masa pembaruan, perkembangan ilmu pengetahuan itu mengalami pengajuan. Bisa dilihat dari berbagai negara seperti Turki, India, dan Mesir. Sultan Muhammad
kedua, dari Kesultanan Turki Utsmani melakukan berbagai usaha agar umat Islam di negaranya dapat menguasai ilmu pengetahuan. Dan usaha tersebut contohnya melakukan modernisasi di bidang pendidikan dan pengajaran dengan memasukkan kurikulum pengetahuan umum pada lembaga-lembaga Islam atau madrasah. Yang kedua, mendirikan lembaga pendidikan Maktebi Ma'arif untuk mencetak tenaga-tenaga ahli di bidang administrasi, juga membangun lembaga Maktebi Ulumi Edebiyat untuk menyediakan tenaga-tenaga ahli di bidang penerjemah. Yang ketiga, mendirikan perguruan-perguruan tinggi di bidang kedokteran, militer, dan teknologi. Dari apa yang dilakukan di Turki ini, mendorong negara-negara yang lain juga melakukan modernisasi atau pembaruan di bidang pendidikan. Ya, selanjutnya, penyebab timbulnya kebangkitan umat Islam atau yang mengawali masa pembaharuan itu disebabkan oleh adanya benturan antara kekuatan Islam dengan kekuatan Eropa. Benturan itu menyadarkan umat Islam bahwa sudah cukup jauh tertinggal dengan Eropa. Hal ini dirasakan sekali oleh kerajaan Turki Utsmani yang langsung menghadapi kekuatan Eropa yang pertama kali. Nah, kesadaran tersebut membuat penguasa dan pejuang-pejuang Turki tergugah untuk belajar dari Eropa. Guna pemulihan kembali kekuatan Islam, Kerajaan Turki mengadakan suatu gerakan pembaruan dengan mengevaluasi yang menjadi penyebab kemunduran Islam itu apa, dan mencari ide-ide pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Nah, menjelang dan awal-awal masa pembaruan, yaitu sebelum dan sesudah tahun 1800 Masehi itu, umat Islam di berbagai negara itu telah mengalami penyimpangan dalam hal ajaran Islam yang bersumber dari Quran dan hadis. Penyimpangan itu terdapat dalam hal yang pertama, ajaran Islam tentang ketauhidan telah bercampur dengan kemusyrikan. Yang kedua, adanya kelompok umat Islam yang selama hidup di dunia ini hanya mementingkan urusan akhirat dan meninggalkan urusan dunia. Jadi kegiatannya beribadah terus dan mengabaikan urusan dunia. Yang ketiga, banyak umat Islam yang menganut paham fatalisme, yaitu paham yang mengharuskan berserah diri kepada nasib dan tidak perlu berikhtiar, karena hidup manusia dikuasai dan ditentukan oleh nasib. Nah, penyimpangan umat Islam tersebut mendorong lahirnya para tokoh pembaharu yang berusaha menyadarkan umat Islam agar kembali kepada ajaran yang benar, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, gerakan pembaharuan ini terjadi di berbagai negara. Yang pertama yaitu gerakan pembaharuan di Arab Saudi, Mesir, kemudian India, Pakistan, Turki, dan akhirnya juga sampai ke Indonesia. Nah, Turki adalah salah satu negara berpenduduk mayoritas Muslim yang sebagian wilayahnya masuk benua Eropa. Ini adalah gambar contoh kegiatan di Turki. Tokoh-tokoh pembaruan dalam pemikiran Islam antara lain Muhammad bin Abdul Wahab, yang kedua Al-Tahtawi, tiga Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rosid Ridho, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lain.
Yang pertama yang kita bahas atau yang saya tampilkan di sini yaitu Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Lahir tahun 1703 dan meninggal tahun 1778. Beliau sangat produktif dalam menulis buku-buku atau berkarya. Bukunya yang terkenal berjudul Kitab At-Tauhid yang isinya antara lain tentang pemberantasan syirik, khurafat, tahayul, dan fitnah yang terdapat di kalangan umat Islam dan mengajak umat Islam agar kembali kepada ajaran tauhid yang murni. Nah, para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab menamakan diri Al-Muwahhidun atau Al-Muslimun yang artinya kelompok yang berusaha mengisahkan Allah Subhanahu wa taala semurni-murninya. Gerakan pemurnian ajaran Islam yang dilakukan oleh pengikut Muhammad bin Abdul Wahab ini dinamakan juga gerakan Wahabi. Nah, pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab yang mempunyai pengaruh pada perkembangan pemikiran pembaharuan di abad ke-19 antara lain yang pertama, hanya Al-Quran dan hadislah yang merupakan sumber asli dari ajaran-ajaran Islam. Pendapat ulama tidak merupakan sumber ajaran. Ini menurut beliau. Kemudian yang kedua, taklid kepada ulama itu tidak dibenarkan. Yang ketiga, pintu ijtihad terbuka dan tidak tertutup. Tokoh yang kedua yaitu Rifa'ah Badawi Rafi At-Tahtawi atau biasa dikenal At-Tahtawi. Lahir tahun 1801 Masehi di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873 Masehi. Beberapa pemikiran Rifa'ah Badawi At-Tahtawi tentang pembaharuan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, ajaran Islam bukan hanya mementingkan soal akhirat, tetapi juga soal hidup di dunia. Yang kedua, kekuasaan raja yang absolut harus dibatasi oleh syariat. Raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. Syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Yang keempat, kaum ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar syariat dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern. Yang kelima, pendidikan harus bersifat universal. Misalnya wanita harus memperoleh pendidikan yang sama dengan kaum pria. Istri harus menjadi teman dalam kehidupan intelektual dan sosial. Umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statis. Ini tadi pemikiran At-Tahtawi. Selanjutnya, tokoh yang ketiga yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Disebut Al-Afghani karena lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897 Masehi. Beberapa pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pembaharuan Islam yaitu sebagai berikut. Kemunduran umat Islam tidak disebabkan karena Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi. Kemunduran itu disebabkan oleh berbagai faktor. Yang kedua, untuk mengembalikan kejayaan pada masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni dan Islam harus dipahami dengan akal serta kebebasan. Pemikiran yang ketiga, corak pemerintahan autokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakat yang berpengalaman. Yang keempat, tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Pemikiran Al-Afghani ini diterkenal dengan nama pan-islamisme atau rasa solidaritas antar umat Islam. Hal ini harus dihidupkan kembali.
Tokoh yang keempat yaitu Muhammad Abduh dari Mesir. Tahun 1849 Masehi, kemudian meninggal tahun 1905. Bapaknya bernama Abduh Hasan Khairullah, berasal dari Turki yang telah lama tinggal di Mesir. Ibunya berasal dari bangsa Arab yang silsilahnya meningkat sampai ke suku bangsa Umar bin Khattab. Pada tahun 1866 Masehi, Muhammad Abduh meneruskan studinya ke Al-Azhar. Sewaktu ia belajar di Al-Azhar, disinilah Muhammad Abduh untuk pertama kalinya bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani. Ketika Jamaluddin Al-Afghani datang pada tahun 1871 Masehi untuk menetap di Mesir, Muhammad Abduh menjadi muridnya yang paling setia. Jadi kebanyakan pemikiran Muhammad Abduh itu didasarkan oleh ajaran gurunya yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Ide-ide pembaharuan Muhammad Abduh yang berdampak positif adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan pintu ijtihad. Menurut Muhammad Abduh, ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Yang kedua, penghargaan terhadap akal. Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Sebab dengan akal ilmu pengetahuan akan maju. Yang ketiga, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang telah dibuat oleh negara yang bersangkutan. Nah, yang kelima tokohnya yaitu Rashid Ridho. Beliau adalah murid Muhammad Abduh yang terdekat. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli atau Suriah. Menurut keterangan, ia berasal dari keturunan Al-Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ia memakai gelar Al-Sayyid di depan namanya. Nah, beberapa pemikiran Rashid Ridho tentang pembaharuan Islam adalah sebagai berikut. Sikap aktif dan dinamis di kalangan umat Islam harus ditumbuhkan. Yang kedua, umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum Jabariyah. 3. Akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umum. Umat Islam menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. Kemudian kemunduran umat Islam itu disebabkan banyaknya unsur bid'ah dan khurafat yang masuk ke dalam ajaran Islam. Pemikiran selanjutnya yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat diperoleh melalui hukum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan penghayatan perkembangan Islam pada masa modern. Yang pertama, kita sebaiknya mempertahankan kebiasaan lama yang baik, sekaligus mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Kemudian, mempunyai motivasi untuk mempelajari Islam dari sumber aslinya yaitu Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, meneruskan perjuangan yang telah dirintis oleh para ulama terdahulu yang terkenal dengan ulama salaf. Nah, selanjutnya pengamalan yang keempat sebagai wujud kita menghayati perkembangan Islam masa modern ini, yaitu menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kelima, berusaha memberantas paham yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang keenam, ilmu pengetahuan merupakan suatu yang sangat berharga dalam kehidupan. Jadi kita harus
banyak mempelajari ilmu pengetahuan dan mempelajari sejarah perkembangan peradaban Islam. Baik, mungkin itu tadi yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dari seluruh peserta Vikon, saya persilahkan untuk menyampaikan, bisa lewat chat atau bisa menyampaikan secara langsung. Kepada Ibu Tati Winarni selaku moderator, kami persilahkan untuk memandu jalannya tanya jawab. Monggo. Terima kasih Bu Herni atas waktunya. Baiklah, kita sama-sama telah mendengarkan penjelasan dari Bu Herni tentang perkembangan Islam pada masa modern, yaitu tahun 1800 sampai sekarang. Dipersilakan yang akan bertanya melalui chat atau langsung menyebutkan mikrofonnya. Monggo, silahkan. Kita tunggu pertanyaannya, Bu. Atau mungkin saya mendahului untuk bertanya, Bu Herni. Nggih, monggo Ibu. Halo, Bu Herni. Nggih, monggo. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya akan bertanya mungkin. Pertanyaan saya adalah, mengapa tokoh-tokoh pada waktu itu ingin melakukan pembaharuan Islam? Itu pertanyaan saya, Bu. Nggih. Bisa dijawab, Bu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Tati. Mengapa tokoh-tokoh yang sudah saya sampaikan tadi ingin melakukan pembaharuan Islam? Nah, pembaharuan Islam itu dilakukan karena terjadi kemunduran di kalangan umat Islam. Penyebabnya itu karena umat Islam itu terlalu mementingkan urusan akhirat saja dan tidak mau memikirkan urusan dunia. Jadi kehidupan ilmu pengetahuan dan teknologi umat Islam itu sangat tertinggal jauh dari negara-negara barat. Apalagi selama ini negara-negara Islam itu banyak yang dijajah oleh bangsa barat. Kemudian adanya paham fatalisme atau ini di sini saya tampilkan alasannya. Atau menyerah pada nasib ya, fatalisme itu. Jadi tidak mau berkembang. Itu yang mendasari pembaruan Islam. Kemudian banyak penyimpangan yang dilakukan oleh umat Islam karena cenderung kepada kemusyrikan, tidak menjalankan Islam secara murni berdasarkan Quran dan hadis. Ada yang masih terpengaruh oleh ajaran-ajaran sebelumnya. Mungkin itu Bu Tati yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bertanya begitu. Jadi Tanya lagi, Bu. Tadi diceritakan bahwasanya diadakan pembaruan itu karena pada waktu itu tokoh-tokoh hanya menjalankan
syariat agamanya saja, yaitu tujuan untuk ke akhirat saja. Ya. Nah, apakah itu bukan merupakan tujuan utama dari suatu agama, Bu? Dalam agama Islam itu kan sebenarnya disuruh menyeimbangkan antara urusan akhirat dengan urusan dunia. Kalau orang-orang zaman dahulu itu kan terpengaruh oleh ajaran tasawuf, para sufi, itu mereka hanya melulu beribadah terus. Tapi kalau yang modern itu kan kegiatan dunia itu juga diniati untuk beribadah juga. Jadi kegiatan-kegiatan yang baik asalkan diniati untuk beribadah itu juga akan bernilai ibadah. Jadi sebelum saya akhiri akan saya simpulkan terlebih dahulu materi kita pada pagi hari ini. Secara garis besar perkembangan sejarah Islam itu dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, pertengahan, dan modern. Periode perkembangan Islam pada masa modern itu dikenal dengan istilah periode kebangkitan Islam yang dimulai sejak tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Nah, tokoh-tokoh pembaruan pemikiran Islam itu diantaranya ada Muhammad bin Abdul Wahab, ada Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lain yang tidak saya sebutkan di sini. Kesimpulan dari materi saya hari ini bahwa perkembangan Islam pada masa modern pada sekitar abad ke-20 dimulai dari tahun 1800 Masehi setelah Islam bangkit dan memerdekakan negaranya dari penjajahan, maka periode ini merupakan zaman kebangkitan kembali Islam setelah sebelumnya mengalami kemunduran pada periode pertengahan. Kesadaran ini kemudian berubah menjadi upaya yang besar untuk umat Islam guna melakukan pembaruan dan modernisasi. Pada masa pembaruan ini banyak muncul tokoh-tokoh yang memberikan kontribusi dalam bidang pengetahuan Islam. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu dengan mempelajari sejarah perkembangan Islam pada masa modern diharapkan dapat memberikan ide dan kreativitas tinggi untuk mengadakan perubahan-perubahan supaya lebih maju dengan cara yang efektif dan efisien, sehingga tidak tertinggal dengan negara-negara yang notabene mayoritas agamanya non-muslim. Problema-problema masa lalu dapat menjadi pelajaran dalam bidang yang sama pada masa selanjutnya, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Sebagai generasi muda penerus bangsa, seharusnya menjadikan perkembangan pembaruan Islam ini sebagai acuan untuk mengisi hari-hari dalam kehidupan ini menjadi lebih baik dan tidak terjebak dengan hal-hal yang menyesatkan di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini. Sehingga tokoh-tokoh pembaru melakukan pembaruan Islam. Itulah yang melatar belakangi ingin memajukan negara-negara Islam dan tidak tertinggal dengan negara-negara barat. Demikian materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Ada banyak kekhilafan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan yang sedikit tadi bisa bermanfaat untuk semuanya. Kepada anak-anakku pelajar senusantara, tetap semangat belajarnya ya. Jaga kesehatan dan tetap mematuhi anjuran pemerintah untuk di rumah saja. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada Fikon Gumun pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Tati selaku moderator, waktu saya kembalikan. Terima kasih Bu Herni atas paparannya dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baiklah Bapak Ibu guru dan siswa yang telah bergabung dalam Fikon ini,
Alhamdulillah sikan pagi hari ini dengan materi perkembangan masa modern, yaitu tahun 1800 sampai sekarang, yang sudah disampaikan oleh Ibu Herdi Susianti, SPD MPD, dapat terlaksana dengan baik walaupun masih ada beberapa kekurangan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi